Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'du. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap pada Allah mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa Allah catat menjadi satu amalan kebaikan yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita taufik, melimpahkan pada kita hidayah, melimpahkan pada kita istiqomah agar kita senantiasa dimudahkan di dalam beramal soleh dan Allah senantiasa mudahkan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tidak bosan-bosannya kita berdoa pada Allah dengan doa yang maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan doa ini kita harapkan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah senantiasa mudahkan bagi kita semua menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan senantiasa kita termaksud dari hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita pun bisa meminum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Firdaus, surga tertinggi yang berdekatan dengan surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadhil muhadarah an-nafi'ah wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah tabaraka wa taala muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhulu darsan jadidan au ad-darsal akhir min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'il awal. Insyaallah di pertemuan hari ini kita akan membahas pelajaran baru dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, atau bisa kita bilang juga dengan pelajaran terakhir yang disampaikan oleh penulis dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang pertama ini. Ala wa huwa ad-darsu as-salis wal ishrun, yaitu adalah pelajaran yang ke-23.
Walidzalika arju an taftahna kutubakunna waftahna ad-darsa as-salisa wal ishrin. Oleh karena itu kepada umat sekalian dipersilakan dan memang untuk dipersiapkan semua kitabnya masing-masing dan silakan dibuka di pelajaran yang ke-23. Masya Allah, kita sudah berada di penghujung pelajaran kitab pada jilid yang pertama. Mahya al-qa'idah allati sanaddusuha minad darsi as-salis wal ishrin. Kira-kira kaidah bahasa Arab apa yang akan kita pelajari dari pelajaran yang ke-23 ini? Bisa Ummahat lihat dalam layar kacanya masing-masing. Bi'idznillah ta'ala, dalam pelajaran yang ke-23 ini kita akan belajar masih berkaitan dengan ini dia. Al-qa'idah al-isim mamnu' minas sarf. Itu kaidah tentang isim yang tidak bertanwin. Atau sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan, punya nama lain ya. Nama yang lain dikenal dengan isim la yansharif. Atau bisa dengan nama lain isim ghairu munsharif. Artinya sama, yaitu isim yang tidak bertanwin, tidak menerima tanwin. Nah, dalam pelajaran 23 ini kita tidak lagi mengenal isim yang termaksud dalam kategori mamnu' minas sarf itu apa aja. Tidak itu lagi, karena itu sudah kita bahas di pelajaran 22 sebelumnya. Kita sudah mengenal isim-isim apa saja ya yang masuk pada mamnu' minas sarf. Nah, dalam pelajaran 23 ini kita tidak lagi mengenal itu, tapi sekarang kita akan belajar tentang praktek dari kaidah isim mamnu' minas sarf ini tatkala dimasukkan di dalam kalimat khususnya berkaitan dengan tanda i'rabnya. Nah, jadi buat ummahat yang belum hafal isim mamnu' minas sarfnya diharapkan mulai dari sekarang nih dihafalkan. Karena dalam pelajaran 23 ini adalah lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Kita akan belajar fungsi mengenal dari isim mamnu' minas sarf itu selain kita tahu dia tidak menerima tanwin, apalagi sih? Nah, itu akan dibahas di dalam pelajaran yang ke-23 ini. Oleh karena itu, seperti biasa, sebelum kita membaca percakapan yang berkaitan dengan isim mamnu' minas sarf, yang akan disampaikan oleh penulis dalam pelajaran ini, saya akan terlebih dahulu syarah asyrafu lakunna jami'an muqaddimah an qaidati i'rab minal ismi mamnu' minas sarf. Saya akan jelaskan terlebih dahulu pada ummahat tentang kaidah yang berkaitan i'rab dari isim mamnu'un minas sarf dari ringkasan yang sudah saya berikan kepada ummahat sekalian. Atau bisa cukup dilihat dalam layarnya ya di sini. Baik, langsung saja saya membacakan biar lebih singkat waktunya ya. Setelah kita mempelajari kaidah mengenal isim mamnu' minas sarf sebagaimana yang terdapat di pelajaran ke-22. Pada pelajaran kali ini, penulis dalam kitab Durusul Lughah akan menyampaikan kepada kita lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu adalah ini judulnya, mengenal tanda majrur dari isim mamnu'un minas sarf. Itu dia pembahasannya. Nah, ummahat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya isim kata benda apabila berada dalam posisi majrur, saya ulang dulu, kita perlu ketahui bahwasannya isim kata benda isimnya menjadi majrur disebabkan oleh dua kondisi. Nah, di sini saya tambahkan lagi ya, sebetulnya 3 kondisi. Nanti tinggal ditambahkan aja di catatan ummahat sekalian. Saya ulang lagi, isim berada dalam posisi majrur apabila terjadi pada 3 kondisi berikut ini. Yang pertama adalah kalau diawali oleh huruf jar atau dzaraf. Lihat di sini, fil baiti amamal mudiri. Ini kan baitinya jadi majrur ya. Kasrah disebabkan karena ada fi. Lihat majrurnya dengan kasrah. Amamal mudiri, mudirinya kasrah, kita bilang majrur, disebabkan oleh amama. Begitu. Atau yang kedua, kalau kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Misal, kitabul mudarrisi, bukunya guru itu. Nah, mudarrisi di sini kita bilang majrur. Kenapa? Kan nggak ada huruf jar, kan nggak ada dzaraf. Kita bilang karena mudarrisi di sini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu majrur. Contoh Muhammadun.
Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Saya lanjutkan kembali Ummahat. Maaf tadi saya lupa mengaktifkan itunya, program rekamannya. Sebentar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, al-ummahat azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Saya lanjutkan kembali tadi pembahasan tentang kaidah dari mengenal tanda majrur dari isim mamnu'un minas sarf. Baik. Saya ulang kembali bahwasannya isim mamnu'un minas sarf memiliki tanda majrur yang berbeda dengan isim yang lainnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwasannya isim, kata benda, dalam posisi majrur apabila terjadi pada 3 kondisi berikut ini. Yang pertama adalah kalau seandainya isim tersebut didahului oleh huruf jar atau dzaraf, maka isim tersebut menjadi majrur. Seperti contohnya fil baiti al-mudiru menjadi amam al-mudiri. Di sini majrur disebabkan karena ada huruf jar dan juga disebabkan karena ada dzaraf ya, amama. Kemudian yang kedua, isim itu berkedudukan sebagai majrur kalau seandainya dia sebagai mudhofun ilaih. Contoh kitabul mudarrisi. Mudarrisi di sini posisinya majrur karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Asalnya Muhammadun, baitu Muhammadin, kita bilang Muhammadin majrur. Kok majrur? Padahal kan tidak ada huruf jar dan tidak ada dzaraf. Kita jawab Muhammadin majrur karena posisi dia dalam kalimat ini sebagai mudhof ilaih. Artinya rumahnya Muhammad. Atau yang ketiga, isim itu majrur kalau seandainya isim tersebut sebagai na'at yang mensifati kata sebelumnya yang juga majrur. Contoh di sini, al-kitabu 'alal maktabis shagiri. Di sini kita bilang alal maktabi majrur karena ada huruf jar ala, gitu ya. As-shagiri dia majrur bukan karena ala, bukan. Kita bilang karena dia sebagai na'at sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari al-maktab. Karena al-maktabnya majrur, maka sifatnya jadi ikut majrur. Nah, ini adalah posisi di mana isim itu dalam keadaan majrur. Saya ulang lagi, isim itu menjadi majrur sebabnya ada 3. Yang pertama, kalau didahului oleh huruf jar atau dzaraf. Yang kedua, kalau berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Atau yang ketiga, kalau seandainya isim tersebut berkedudukan sebagai na'at yang mengikuti isim majrur sebelumnya. Baik, paham ini dulu karena kita akan membahas tentang majrur dari isim mamnu'un minas sarf. Saya lanjutkan. Kalau kita perhatikan beberapa contoh isim majrur pada kalimat di atas, maka kita dapati harokat akhir pada isim tersebut semuanya dalam keadaan kasrah. Lihat ya, kasrah semua. Fil baiti, ti-nya kasrah. Amamal mudiri, mudirinya kasrah. Lihat, majrurnya semuanya kasrah. Dan itulah tanda harokat asal pada isim yang majrur. Jadi ummahat kalau ingin tahu harokat isim majrur itu apa sih? Ya jawabannya majrur itu harokatnya kasrah. Itu adalah tanda asalnya. Tanda isim secara asal. Tanda majrur itu ya kasrah. Namun ternyata ada beberapa isim ummahat yang tanda majrurnya bukan dengan kasrah. Saya bilang tadi ada beberapa isim. Berarti bukan hanya satu ini aja. Ada beberapa isim yang tanda isim majrurnya itu bukan dengan kasrah. Saya ulang lagi nih. Sebab isim majrur 3. Ada huruf jar atau dzaraf. Yang kedua kalau mudhof ilaih. Atau yang ketiga, seandainya dia sebagai na'at mengikuti kata yang disifati sebelumnya yang juga majrur. Nah, umat kalau tahu wah ini ada huruf jar nih majrur. Ya kalau majrur itu asalnya ya kasrah. Oh ini mudhof ilaih nih majrur. Oh kalau mudhof ilaih ya dikasih kasrah.
Oh, ini naat ngikutin sebelumnya juga yang kasroh, majrur. Oh, berarti yang namanya majrur itu ya kasroh. Namun ternyata ummahat ada beberapa isim. Saya ulang lagi, ada beberapa isim yang tanda majrurnya itu bukan dengan kasrah. Di antara isim tersebut adalah isim mamnu'un minas sarf. Saya ulang, di antara isim tersebut adalah isim mamnu'un minas sarf yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini. Kita akan dapati bahwasanya tanda majrur pada isim mamnu' minas sarf ini bukan dengan kasrah, namun dengan fathah ummahat. Nah, inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan istilah alamatul i'rabi far'iyah. Tanda i'rab yang tidak menyelisihi tanda i'rab yang menyelisihi asal. Jadi kalau ada isim masuk tandanya alamatul i'rab far'iyah, berarti tanda isim tersebut i'rabnya nggak sama seperti asalnya. Dan saya berikan footnote di sana, berikan tanda saya berikan catatan kaki di sana biar ummahat tahu. Nanti insya Allah akan mendapatkan isim-isim yang lain. Yang termaksud dari isim yang termaksud ke dalam alamatul i'rab far'iyah, maksudnya adalah tanda i'rabnya nggak sama dengan asalnya. Itu ada 7 ummahat. Yang pertama adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah ummahat tahu kan? Yang seperti akhuka, akhika, akhoka. Itu tanda marfu'nya bukan dengan domah, tapi dengan waw. Akhuka. Kalau ada fi-nya, fi akhika. Harus ada ya-nya. Berarti menunjukkan tanda i'rab pada asma'ul khamsah itu nggak sama seperti aslinya. Saya ulang dulu pelan-pelan. Perhatikan saya pelan-pelan ini. Ummahat, asal dari tanda i'rab pada isim, kalau kita bilang marfu itu ya dhammah, gitu ya. Marfu itu dhammah. Kemudian kalau umat dengar ada istilah mansub itu ya harokatnya fathah, gitu. Mansub itu ya harokatnya fathah. Ulangi, maaf, fathah. Kalau misalnya umat dengar ada istilah majrur itu ya maksudnya istilahnya harokatnya kasrah. Nah ini jangan dilupakan ya. Saya ulang lagi. Kalau mendengar istilah marfu itu ya dhammah. Mansub itu ya fathah. Kalau majrur itu ya kasrah. Nah tanda i'rab far'iyah itu adalah tanda i'rab isim yang tandanya itu nggak sama seperti asalnya gini. Ada tanda isim itu marfunya bukan dengan dhammah. Oh berarti isim ini tidak sama dengan asli. Begitu ya. Ada isim tanda mansubnya bukan dengan fathah. Oh, berarti tanda isim ini tanda i'rabnya far'iyah, bukan asli. Begitu. Oh, ada tanda isim majurnya bukan dengan kasrah seperti nanti yang akan kita bahas ya, mamnu minas sarf, tanda majurnya bukan kasrah malah fathah. Oh, berarti dia namanya alamatul i'rab far'iyah. Nah, alamatul i'rab far'iyah ini ada 7 ummahat. Yang pertama asmaul khamsah, kemudian isim musanna. Isim musanna ini kalau umat lihat isim musanna tanda majurnya bukan dengan tanda marfu'nya bukan dengan domah. Contoh ya, saya buat hadani mudarrisani begitu. Kalau saya tanya sama ummahat mudarrisani marfu, majrur atau mansub? Jawabannya marfu. Kok marfu Ustaz? Kan ni-nya kasrah. Iya, karena tanda marfu untuk isim musanna mudarrisani itu bukan harokat, tapi yang ada pada alif ini. Oh, begitu ya. Jadi marfunya pakai alif. Sehingga kalau seandainya ada huruf jar min, berarti berubah. Bukan lagi mudarrisan, tapi min mudarrisaini. Jadi ya. Kenapa jadi ya? Karena memang tanda majurnya untuk isim musanna itu pakai ya. Dan seterusnya ya. Ini hanya saya berikan beberapa contoh aja. Di antaranya asmaul khamsah, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim. Nah, ini berarti isim-isim ini tanda i'rabnya nggak sama dengan aslinya. Nah, pembahasan kita yang kelima ini ya, ummahat ya. Kita akan bahas tanda i'rab pada mamnu minas sarf yang dia masuk pada alamatul i'rab far'iyah karena memang tanda ini nggak sama atau tidak sama dengan tanda i'rab aslinya. Adapun keenam af'alul khamsah isim namanya al-mu'tal akhir. Ini untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita langsung aja fokus ke isim mamnu'un minas sarf. Nah, contoh
Jadi 7 ini beda ya tandanya dengan asal. Saya berikan contoh. Contoh kata Hamzah. Hamzah termaksud dari mamnu'un minas sharaf. Hamzah mamnu' minas sharaf. Kenapa? Karena nama laki-laki diakhiri oleh ta marbutoh. Saya udah nggak lagi bertanya kepada Ummahat, ini mamnu' minas sharaf bukan? Karena udah dipelajari sebelumnya. Ummahat sudah kenal masuk mamnu' minas sharaf itu apa aja. Karena Ummahat akan belajar tanda i'rabnya. Jadi lanjutan dari kemarin. Maka saya sampaikan ini barangkali ada yang lupa. Nih Hamzah ini masuk mamnu' minas sharaf karena dia nama laki-laki ada ta marbutohnya. Lihat. Saya masukkan dalam satu kata, Kitabu Hamzata. Bukunya Hamzah. Hamzah di sini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu majrur. Harusnya Hamzah ini saya majurkan dengan kasrah, begitu ya. Tapi justru di sini saya bilang Kitabu Hamzata. Justru saya berikan fathah. Oh, berarti Hamzah mansub dong Ustadz. Tidak. Hamzah itu majrur. Kok pakai fathah? Karena memang Hamzah majrurnya dengan fathah. Karena dia beda dengan asalnya, maka kita bilang tanda i'rab pada mamnu' minas sharaf dikenal dengan istilah alamatul i'rab far'iyah. Begitu Ummahat. Contoh lain, masajidu termasuk dari mamnu' minas sharaf karena dia jamak setelah alif lebih dari satu huruf. Kemudian dimasukkan dalam satu kata salah satu masajida, mudhof ilaih dari kata salasah. 3 masjid. Nah, saya berikannya masajida bukan masajidi. Kenapa? Karena dia adalah mamnu' minas sharaf. Mamnu' minas sharaf tanda majurnya bukan kasrah tapi dengan fathah. Contoh lain madarisu. Ini adalah mamnu' minas sharaf karena setelah alif lebih dari satu huruf. Ketika dimasuki huruf jar ila madarisa bukan ila madarisi. Nah, ini menunjukkan kepada kita Ummahat, kalau Ummahat dapatkan ada isim mamnu' minas sharaf, kedudukan dia menjadi majrur disebabkan baik itu dengan adanya huruf jar atau sebagai mudhof ilaih. Atau yang terakhir nih saya buat nih, as-sayyaratu fi baitin ahmaro. Nah, waktu itu pernah ada yang tanya sama saya itu PR, kok Ustaz nggak ahmari sih tapi ahmaro. Nah, sih lihat perhatikan. As-sayyaratu fi baitin ahmaro. Mobil itu di rumah yang berwarna merah. Ummahat lihat nih, ahmaro di sini adalah isim mamnu' minas sharaf karena dia adalah kata sifat berpola af'alu. Lihat dibaca dengan ahmaro, mobil itu di rumah yang berwarna merah. Lihat di sini baitin majrur karena ada fi. Ahmaro juga majrur karena mengikuti sifat mengikuti kata yang disifatinya yaitu baitin. Karena ahmar di sini naat kedudukannya sifat. Saya ulang nih pelan-pelan. Yang dua ini 1 dan 2 ini majurnya sebabnya karena idhofah. Ya, karena mudhof ilaih. Pastikan. Yang 3 ila madarisi ila madarisa ini majurnya karena disebabkan didahului oleh huruf jar. Adapun yang keempat ini yang saya berikan contoh yang keempat. Ini majurnya karena dia sebagai naat mengikuti kata yang sebelumnya juga dalam keadaan majrur. Fi baitin ini yang disifati di rumah yang berwarna merah. Baitinnya majrur dengan kasroh. Nah ahmar karena dia naat sifat ngikutin sebelumnya. Sebelumnya majrur. Tapi lihat nih ahmaro saya tidak majurkan dengan kasroh. Ustadz bukannya naat itu ngikutin, iya ngikutin. Sebelumnya majrur berarti ini mamnu' minas sharaf juga majrur. Cuma jangan kita kasih kasroh. Kenapa? Karena majrurnya untuk mamnu' minas sharaf berbeda. Kalau begitu nggak sama dong Ustadz. Sama ya Ummahat. Sama-sama majrur. Sama nggak? Sama-sama majrur nggak? Baitin ahmaro. Saya tanya dulu. Iya. Sama. Baitin majrur. Cuma bedanya baitin majrurnya dengan kasrah karena dia adalah isim secara asal. Adapun ahmaro majrurnya dengan fathah karena memang dia adalah mamnu' minas sharaf. Tanda i'rabnya berbeda. Tapi secara kedudukan sama. Ahmaro majrur kita bilang. Baitin juga majrur. Berarti kan sama ya. Nah, itu kan harus ngikutin sebelumnya. Kalau sebelumnya majrur, berarti sifatnya juga majrur. Cuma masalahnya beda harokat aja. Kalau yang sebelumnya yang disifati majrurnya dengan kasrah, karena dia sifat secara karena dia isim secara asal. Adapun ahmara kita majurkan dengan fathah karena dia mamnuun minas sharaf. Jadi ini
naatnya nggak ada bedanya, sama-sama majur dengan sebelumnya. Cuma dalam posisi tanda i'rabnya aja yang berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, di sini yang ketiga, lihat ketika mamnu'un minas shorof dalam keadaan naat, maka kita harus berikan tanda majurnya dengan fathah, jangan umat berikan dengan kasrah. Nah, ini beberapa contoh dari tanda majrur dari isim mamnu' minas shorof. Jadi intinya gampangnya, umat kalau lihat dapatkan ada isim mamnu' minas shorof itu dalam keadaan majrur, baik disebabkan kemasukan huruf jar, atau sebagai mudhof ilaih, atau sebagai naat, pastikan berarti ummahat tak kala berikan harokat pada mamnu' minas shorof itu, jangan sekali-kali berikan kasrah. Tapi berikan dia dalam keadaan apa? Fathah. Karena tanda majur dari mamnu' minas shorof itu adalah fathah, bukan kasrah. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan ya, tanda i'rab untuk mamnu' minas shorof sebagai berikut. Marfu'nya sama dengan isim asalnya itu dhammah, cuma bedanya nggak pakai tanwin. Lihat, Zainabu Tobibah. Kita bilang Zainabu dhammah marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia mubtada. Mubtada di awal kalimat marfu'. Marfu'nya dengan apa ya mamnu' minas shorof? Dengan dhammah. Berarti sama dong Ustaz dengan isim yang lainnya, sama, nggak ada bedanya. Kemudian majurnya dengan fathah. Nah, ini bedanya di sini. Majur dengan fathah. Contoh, hada kitabu Zainab. Ingat nih, kalau mamnu' minas shorof majrur, maka tandanya fathah, jangan kasrah. Adapun yang ketiga, mansubnya juga dengan fathah. Oh, berarti sama nih dengan isim yang lainnya. Cuma kita belum belajar ya untuk ini nih. Kita belum belajar untuk yang menyebabkan isim jadi mansub cuma baru satu aja. Kalau kemasukan kam gitu kan ya? Ya, kalau kemasukan kam aja. Ya, bagaimana umat misalnya bilang, contoh aja ya, kam Zainaba fi hadzal fasal. Misalnya Zainab ada banyak. Ada berapa Zainab sih dalam kelas ini? Kita bilang kam Zainaba. Maka Zainabanya kita nggak berikan tanwin nih. Karena dia mamnu' minas shorof. Kenapa dia fathah? Karena kemasukan kam gitu ya. Kam. Nah, ini contoh nanti insya Allah akan belajar di antara sebab yang menjadikan isim itu menjadi mansub adalah kalau kemasukan inna ini nih. Inna. Lihat, inna Zainaba, kok dia fathah ya, mansub ya. Kenapa? Karena ada inna. Mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan fathah. Jadi umat kalau melihat ada posisi satu kalimat, perhatikan satu kata dalam kalimat, yang kata tersebut sebagai isim mamnu' minas shorof, maka perlu diingat, mamnu' minas shorof itu marfu'nya dengan dhammah, sama dengan asalnya. Mansub juga dengan fathah, sama dengan asalnya, cuma berbeda di sini aja. Majurnya dengan fathah. Jadi mamnu' minas shorof itu nggak ada kasrah. Pahami dulu ya ini. Insyaallah. Baik, ini adalah tanda i'rab untuk isim mamnu' minas shorof. Marfu' dengan dhammah, majrur dengan fathah, mansubnya juga dengan fathah. Baik. Namun di sini ada dua pengecualian. Perhatikan. Isim mamnu' minas shorof bila dimasuki oleh huruf alif lam, huruf al, maka tanda majurnya kembali menjadi kasrah ummahat. Nah, ini perlu diingat nih. Asalnya isim mamnu' minas shorof itu, saya ulang lagi, asalnya isim mamnu' minas shorof kalau dalam keadaan majrur, majurnya dengan fathah. Ya. Namun kalau seandainya mamnu' minas shorof dimasuki oleh alif lam, maka tanda majurnya kembali lagi menjadi kasrah. Contoh, hadihil buyutu lil aghniyai. Lihat, hadihil buyutu lil aghniyai. Rumah-rumah ini milik orang-orang kaya. Ini aghniya kan kemasukan alif lam nih. Aghniya itu termasuk dari mamnu' minas shorof karena setelah alif ada hamzah ya. Perhatikan ini. Ya. Tapi kok ada huruf jarli, kenapa kasrah ya Ustaz? Bukannya fathah, kan mamnu' minas shorof. Jawabannya karena isim mamnu' minas shorof ini ada alif lamnya. Nah, makanya kemarin tuh ada yang tanya tuh di grup, saya bilang nanti sabar dijelaskan di pelajaran ini. Contoh, biar gampang. Zahaba Muhammadun, ya, zahaba Muhammadun ila Makkah. Kita bilang begitu ya. Muhammad pergi ke Mekah. Makkahnya kita bilang Makkata majrur
majurnya tapi dengan fathah ya, karena mamnu minas sharaf. Saya ulang lagi. Makkata, kita bilang makkata fathah. Kok fathah Ustaz kan ada huruf jar. Kita bilang dia majrur, maka itu majrur karena huruf ilah, tapi majurnya dengan fathah karena mamnu minas sharaf. Tapi pada kata yang lain, saya buat zahaba, karena maka masuk mamnu minas sharaf ya, nama kota dan seterusnya. Zahaba Muhammadun ilar riyadi. Nah, kok ilar riyadi Ustaz bukan ilar riyado? Kan riyad termasuk dari mamnu minas sharaf. Tahu dari mamnu minas sharaf dari mana? Karena nama kota dan nama negara itu semuanya masuk pada mamnu minas sharaf ya. Karena dia nama dan disifatkan pada muannas. Tapi kenapa ya Ustaz? Kok ini riyadinya kan kok kasroh? Bukannya dia mamnu minas sharaf. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Karena ada alif lam ya. Karena ada alif lam. Jawabannya karena ada alif lam. Ketika isim mamnu minas sharaf dimasuki oleh alif lam, maka hukum dia yang asal majurnya dengan fathah batal jadi dengan kasrah. Perhatikan ini. Ya. Baik, sebelumnya saya berikan dulu contoh ya. Dalam Al-Quran sering dapatkan nih. Kama unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Begitu kan ya? Kok ala Ibrahim ya? Wa Ismaila ya, bukan wa Ismaili ya. Sekarang umat sudah tahu tuh jawabannya. Kenapa fathah bukan dengan kasrah? Karena majrurnya dengan fathah. Iya, jawabannya adalah dengan fathah. karena nama Ibrahim, Ismail itu masuk mamnu minas sharaf. Tanda majurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Nanti perhatikan. Tapi ingat umahat, saya ulang lagi, tapi ingat. Tapi kalau nama orang ini nggak bisa masuk alif lam ya. Saya ulang lagi, tapi ingat. Kalau seandainya isim mamnu minas sharaf dimasuki oleh alif lam, maka hukum dia majur dengan fathah batal. Kembali lagi ke awal menjadi majrur dengan kasrah. Saya berikan contoh lagi biar lebih mudah. Misal, langsung aja huruf jarnya. Min masajida. Min masajida. Kasrahnya dengan fathah karena mamnu min apa? Majurnya dengan fathah karena mamnu minas sharaf. Tapi kalau masajidnya saya berikan alif lam, maka jadi minal masa minal masajidi. Walaupun dia mamnu minas sharaf, karena ada alif lamnya, maka hilang hukumnya tidak lagi dengan fathah, tapi kembali dengan kasrah. Ini sebabnya. Baik, dipahami ya. Jadi isim mamnu minas sharaf, majurnya dengan fathah batal kalau ada alif lam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Mamnu minas sharaf yang harokat majrurnya dengan fathah itu batal kalau seandainya isim mamnu minas sharaf berkedudukan sebagai mudhof. Perhatikan ini, mudhof bukan mudhof ilaih ya. Kedudukannya sebagai mudhof. Ya, ulang lagi, ini sebagai mudhof, bukan mudhof ilaih. Kalau yang tadi tuh yang saya tulis misalnya tadi kita Abu Hamzata atau yang gampang lagi abwabul masajid, abwabu masajida. Masajida di sini sebagai mudhof, sebagai mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih ya tetap sama ya dalam keadaan fathah nih. Tetap dalam keadaan fathah. Kenapa? Karena ini mudhof ilaih. Yang saya maksud ini kalau kedudukannya sebagai mudhof. Contoh, uhibbut tullaba fi masajidil qaryati. Aku menyukai pelajar-pelajar yang ada di masjid-masjid kampung ini. Ya, lihat kalimat masajidnya. Kemasukan fi, tapi dibacanya fi masajidi, bukan fi masajida. Kenapa ya? Kan dia mamnu minas sharaf. Tahu jawabannya? Karena masajid di sini kedudukan dia sebagai mudhof karena dia mau disandarkan pada Korea nih. Koryahnya majrur karena mudhof ilaih. Lihat umahat. Karena masajid di sini kedudukannya sebagai mudhof, makanya isim tanda mamnu minas sharaf pada isim tanda majrur pada isim mamnu minas sharaf ini kembali ke asal yaitu dengan kasroh bukan lagi dengan fathah. Begitu, Mahat. Ya, jadi intinya saya simpulkan
Berkaitan dengan tanda i'rab pada mamnu' minas sharaf, umat perlu ingat, mamnu' minas sharaf tanda majrurnya tidak sama dengan isim secara asal. Makanya mamnu' minas sharaf itu dikenal tanda i'rabnya dengan istilah alamatul i'rab far'iyah. Tanda majrur pada semua isim itu adalah kasrah. Namun mamnu' minas sharaf memiliki tanda yang berbeda, yaitu tandanya adalah dengan fathah. Hanya saja mamnu' minas sharaf yang tanda majrur dengan fathah bisa kembali lagi menjadi kasrah. Sebabnya disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama, kalau ada alif lam maka kembali jadi kasrah lagi ya. Yang kedua, kalau seandainya dapatkan ada mamnu' minas sharaf tapi kedudukannya sebagai mudhof, maka jangan lupa tanda majrur dia kembali ke asal menjadi kasrah lagi. Nah, inilah ummahat ya berkaitan dengan tanda i'rab pada isim mamnu' minas sharaf yang akan kita bahas lebih banyak dan lebih lanjut kepada di dalam pelajaran yang ke-23 ini insyaallah taala. Baik, sampai sini dulu barangkali ada yang bertanyakan. Kalau tidak kita akan lanjut dengan membahas kitab kita ya, pelajaran 23 berkaitan dengan kaidah isim mamnu'un minas sharaf. Baik, kalau tidak ada, untuk lebih jelasnya langsung aja kita akan melihat contoh-contoh kalimat dan juga soal-soal yang berkaitan dengan kaidah mamnu' minas sharaf yang sudah disediakan oleh penulis di pelajaran yang ke-23 ini. Kita akan awali dengan membaca percakapan ya yang terjadi antara mudarris dan juga para muridnya. Istami'na jayyidan hadhil qiraah. Dengarkan dulu baik-baik bacaan ini, jangan diikuti dulu ya. Saya baca dulu sendiri, perhatikan kalimatnya. Baru kemudian nanti saya baca lagi, kemudian ummahat ikutin bacaannya. Istami'na jayyidan hadhil qiraah, dengarkan baik-baik bacaan ini. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatira. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati ya ustadu. Hada li. Wahada li Muhammadin. Wahada li Hamidin. Wahada li Ibrahimah. Wahada li Usmana. Wahada li Yusufa. Wahada li Talhata. Ahada kitabuka ya Muhammadu? La. Hada kitabu Hamzata. Aina Aliyun ya ikhwanu? Dhahaba ilar riyadi. Wa aina Yaqubu? Dhahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Wal'an istami'na jayyidan hadir qira'ah summa antunna jami'an karrirna hadhihi qira'ah. Sekarang dengarkan dan ummahat ikuti bacaannya ya. Dengarkan dan ikuti bacaannya. Man anta ya akhi? Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Masmuka? Masmuka? Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistana. Ana min Pakistana.
Indi sab'atu dafatira. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Liman hiya? Hati ya ustadu. Hati ya ustadu. Hada li. Hadali. Wa hada li Muhammadin. Hadali Muhammadin. Wa hada li Hamidin. Hadali Hamidin. Wa hada li Ibrahima. Hadali Ibrahim. Wa hada li Utsmana. Hadali Utsman. Wa hada li Yusufa. Hadali Yusuf. Wa hada li Talhata. Hadali Talhata. Ahada kitabuka ya Muhammadu. Hadza kitabuka ya Muhammadu. La hada kitabu Hamzata. Hadza kitabu Hamzata. Aina Aliyun ya ikhwanu. Aina aliyun ya ikhwan. Dhahaba ila riyadi. Dhahaba ila riyadi. Wa aina Ya'qubu. Wa aina Ya'qub. Dhahaba ila Makkata. Dhahaba ila Makkah. Aina Ishaqu. Aina Ishaqu. Kharaja ilal mudiri. Kharaja ila mudiri. Mata kharaja. Mata kharaja. Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Ya, baik. Sebelum nanti saya minta Ummahat praktek ya, dua orang, satu sebagai mudaris, satu sebagai Ahmad dalam praktek membaca. Kita akan sama-sama pahami dulu konteks kalimat percakapan ini. Di sini lihat, guru berkata kepada Ahmad, "Man anta ya akhi?" Man anta, siapa kamu? Wahai akhi, saudaraku. Ahmad berkata, "Ana talibun jadidun." Saya adalah seorang pelajar baru. Mas muka, ditanya sama gurunya, Mas muka, siapa namamu? Kata Ahmad, Ismi Ahmadu. Tidak bertanwin. Nama saya adalah Ahmad. Kenapa Ahmad nggak bertanwin? Sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran 22. Karena berpola af'alu, bagus. Karena dia berpola af'alu. Wasam timbangan, nama ikut wasam. Iya, namanya punya wazan af'alu, betul. Karena dia berpola af'alu makanya nggak bertanwin ya. Ismi Ahmadu. Kemudian guru bertanya, min aina anta? Dari mana kamu? Benar, dari mana kamu? Min aina anta? Kata Ahmad, ana min Pakistana. Lihat, ana min Pakistana. Saya dari Pakistan. Lihat teman, ada huruf min ya, huruf jar. Pakistan. Lihat majurnya dengan apa di sini? Dengan fathah ya. Dengan fathah. Kok nggak dengan kasroh ya? Kan harusnya maju dengan kasroh. Kenapa tuh? Karena isim mamnu minas shorof. Iya, karena Pakistan masuk pada mamnu minas shorof. Tanda majurnya dengan fathah, bukan dengan kasroh. Karena berpola kota. Betul. Kemudian guru berkata, Indi sab'atu dafatira. Indi, saya punya. Saya mempunyai Sab'atu dafatira. Berapa nih?
Tujuh buku tulis. Dijamakkan daftarnya menjadi dafatir. Setelah alif lebih dari satu huruf. Berarti ini isim mamnu minas sarf. Lihat kedudukan dia sebagai mudhof ilaih. Masukkan sabah ya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu majrur. Cuma karena dia mamnu minas sarf, makanya majurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Paham ya? Iya. Liman hiya, kata gurunya liman. Liman itu apa liman? Milik siapa? Milik siapa dia? Milik siapa dia? Hiyanya kembali ke siapa, Umahat? Hiyanya. Ke dafatiru. Dafatir. Kok ke dafatir? Dafatir kan jamak. Kok nggak pakai hum? Ini kata sesudah ini kan apa kata jamak goero akil ya. Iya, masya Allah, bagus itu jawabannya. Karena dafatir jamak goero akil tidak berakal, makanya kembali ke hukum muannas mufrad ya. Nggak pakai hum, enggak, tapi pakai hiya. Liman hiya, hiyanya kembali ke dafatir. Milik siapa buku-buku itu, begitu ya? Abbas berkata, hati ya Ustadz. Apa tuh hati? Ada yang tahu? Berikan betul. Hati berikan pada saya ya Ustadz. Hati ini hati ini untuk muzakkar ya Umahat. Kalau Mat ingin minta tolong laki-laki, hatil kolam ya Ahmad, hatil kitab ya Muhammad. Kalau perempuan tambahin ya hati al kolam, amarikan pulpen ya binti wahai anak perempuanku, begitu. Ya, berarti kalau umat bilang hati-hati ya, tepatnya. Hati-hati ya. Berikan. Ini ada bahasa Arab hati-hati. Artinya berikan gitu ya. Ini bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa kita ya hati-hati, maksudnya ya hati-hati beda ya. Hati ini berikan. Kata Abbas, hati ya Ustadu. Berikan pada saya wahai Ustad. Hadali. Ini milik saya. Ini milik saya. Wahada li Muhammadin, dan ini milik Muhammad. Lihat majurnya dengan kasrah. Kemasukan li ya huruf jar majur dengan kasrah. Karena Muhammad bukan mamnu minas sarf. Wahada li Hamidin, dan ini milik Hamidin. Milik Hamid, majurnya dengan kasroh karena Hamid bukan mamnu minas sarf. Wahada li Ibrahim, dan ini milik Ibrahim. Lihat sekarang majurnya dengan fathah karena dia mamnu minas sarf. Wahada li Utsmana, dan ini milik Utsman. Lihat Utsman juga dengan fathah karena mamnu minas sarf. Ada alif dan nun. Kalau Ibrahim ajam ya. Wahada li Yusufa, dan ini milik Yusuf karena ajam juga mamnu minas sarf. Wahada li Tolhata, dan ini milik Tolhah karena nama laki-laki ada tamar buto mamnu minas sarf. Tanda majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Paham ya? Pahim tunai insyaallah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Kemudian gurunya bertanya, ahada kitabuka ya Muhammadu, kata gurunya, apakah ini kitabmu ya Muhammad? Ya Muhammad. Betul sekali, betul Ahsan. Apakah ini bukumu, kitabmu, wahai Muhammad? Muhammad menjawab, la hada kitabu Hamzata. Tidak. Ini kitabnya Hamzah. Ini kitabnya Hamzah. Umat tahu nggak kedudukan Hamzah? Kedudukan Hamzah dalam kalimat ini sebagai apa ya Umat? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, masya Allah. Karena dia disandarkan dari kitab Hamzah. Mudhof ilaih itu majrur, marfu atau mansub? Mudhof ilaih itu majrur dengan fathah. Betul, mudhof ilaih itu majrur. Harusnya kalau maju kan kasrah Ustadz. Kok ini pakai fathah sih? Apa jawabannya tadi? Iya, karena termasuk mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf itu majurnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Masya Allah, bagus, Mahat.
Aina Aliyun ya ikhwanu. Kemudian gurunya bertanya, Aina Ali ya ikhwan. Di mana? Kemana Ali? Ya. Oh, saudara. Kemana Ali ya saudara? Betul. Hasan, di mana Ali wahai saudara-saudaraku? Macam di mana Ali wahai ikhwan? Ya bahasa kita gitu aja ya. Di mana Ali wahai ikhwan? Hamid berkata, Zahaba ila Riyadi. Dia pergi ke Riyadh. Umat kan Riyadh kan mamnu minas sorof karena dia nama kota. Iya. Karena ada alif lamnya. Nah, masya Allah itu dia jawabannya. Hasan. Harusnya dia masuknya dengan apa majurnya dengan fathah, tapi karena ada alif lamnya, maka hukum mamnu minas sorofnya kembali ke asal yaitu dengan kasr. Paham ya ini ya? Ini pertanyaan yang kemarin ada yang tanya ke saya tuh. Betul, Ustaz. Iya, ini jawabannya ya. Makanya dibilang sabar dulu, ini ada penjelasannya nanti. Iya, Ustaz. Baik, kemudian guru bertanya, wa aina Yaqubu? Dan di mana? Yaqub. Enggak bertanwin ya, karena manumina sorof. Kata Hamid, zahaba ila Makkata. Dia pergi ke Mekah. Ke Mekah. Mamnu minas sorof, enggak ada alif lamnya, makanya majurnya dengan fathah. Paham ini ya? Fathah. Baik. Aina Ishaqu? Kemana Ishaq? Baik, sobat saya sebelumnya ingin tanya dulu sama Umahat. Nih Umahat, kalau saya jawab nih, kemana Yakub? Jawabannya gini. Zahaba ilal Yaban. Pergi ke Jepang. Ilal Yaban. Yang benar ilal Yabani atau ilal Yabana? Ilal Yabani. Masya Allah. Ilal Yabani. Kan Yaban kan nama aja Umahat. Mamnu minas sorof. Kok kasro sih? Karena ada huruf Karena ada alif lamnya. Jawabannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selama ada alif lamnya, maka hukum mamnu minas sorof dengan fathah batal. Kembali lagi ke awal jadi kasroh. Begitu ya. Masya Allah. Betul Umahat. Mumtaz. Bagus sekali. Aina Ishaqu? Di mana Ishaq? Saya lanjutkan. Kharaja ilal mudir. Kharaja-nya keluar ke kepala sekolah. Mata kharaja, kata gurunya, mata kharaja, kapan keluar? Ya, kapan dia keluar? Kata Muhammad, kharaja qabla khamsi. Khamsinya kenapa kasrah mat? Tahu gak? Qabla. Ada qabla. Masya Allah, betul, karena zorof nih. Setelah zorof kan jadi majrur ya. Setelah zorof jadi majrur, betul. Khamsi karena ada zorof, betul. Daqaiqa. Ayo, nah ini kedudukannya sebagai apa? Dan tahu gak? Naat. Salah, kalau naat salah. Siapa yang tahu kedudukannya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Itu dia jawabannya. Betul, Umahat, mudhaf ilaih. Karena pelajaran kita tuh di pelajarannya 18 adat ma'dud 3 sampai 10 kata yang datang setelah salasah, arba'ah, begitu kan? Namanya ma'dud. Ma'dudnya itu harus majrur sebagai mudhaf ilaih, ya kan? Masih ingat gak? Salah satu tulabi. Nah, karena ini angkanya 5, berarti kan lebih dari 3 kan? Lebih dari 2, 3 sampai 10. Makanya ma'dudnya setelahnya majrur. Majrur sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Salah satu tulabi, arba'atu tulabi, khamsatu tulabi, dan seterusnya ya. Nah, di sini daqaiq karena datang setelah angka 5, maka daqaiq ini mudhaf ilaih sebagai ma'dudnya, karena dia mudhaf ilaih, makanya dia majrur. Cuma majrurnya kok dengan fathah ya Mahat, bukan dengan kasrah. Karena mamnu minas sorof. Betul jawabannya. Karena dia mamnu minas sorof setelah alif lebih dari 1 huruf. Betul. Jamak dari kata apa tuh daqiqah? Ada yang tahu gak? Daqaiq jamak dari kata apa? Daqaiq ketemu tadi. Daqaiq jamak dari kata daqiqah. Ya, daqiqah Umahat. Daqiqah. Daqiqah itu menit. Menit. Iya, karena angkanya 5 berarti menitnya harus dijamakkan begitu ya. Makanya jadi khamsi daqaiqa ya. Dia keluar sebelum 5 menit. Kalau diterjemahkan enaknya bagaimana? Dia keluar 5 menit yang
lalu. Iya, Saya 5 keluar sebelum 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu. Nah, itu begitu. Betul sekali. Kharaja qabla khamsi daqaiq diterjemahkan dia keluar 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu. Nah, contoh nih umat buat kalimat begini. Zahabtu, apa zahabtu artinya? Saya pergi. Saya pergi. Saya pergi. Oh iya. Ila Makkata ke Ke Makkah. Lil umrati. Lil umroh apa? Untuk umroh. Untuk umroh. Qabla sanatin. Apa artinya? Sebelum tahun ini. Salah, qabla sanatin sebelum tahun tahun ini apa ya. ya? Sebelum ini tahun yang lalu. Ah, itu jawabannya. Setahun yang lalu, betul. Setahun yang lalu. Itu. Iya. Kalau saya ganti qabla sittati ashhur. Qabla sittati ashhurin. Ashhur itu jama dari syahrun ya. 6 hari. 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu ya. Bukan ashhur. Jama dari syahrun, bulan. Oh, ashur, bulan. 6 bulan yang 6 bulan yang lalu. 6 yang bulan lalu. yang lalu. Begitu ya. Jadi diterjemahkannya kalau ada qabla sebelum maksudnya 6 bulan yang lalu. Iya. Setahun yang lalu. 5 menit yang lalu. Kalau qabla usbu, apa qabla usbu? Hah? Pekan lalu, pekan yang lalu, minggu yang lalu. Pekan yang lalu. Begitu ya, diingat kembali. Pekan lalu. Ya. Kalau qabla qalil, nah nih, qabla qalil. Sebentar saja. Iya, baru aja tadi. Ya, Sebentar aja. Baru aja. Itu terjemahnya ya, gitu. Ya, silakan. Ustadz, kalau sab'a layalin seperti yang di surat Al-Haqqah itu kenapa sab'a? Kenapa fathah? Sab'a layalin. Karena dia sebagai ayamin. Karena dia sebagai zorof, Ibu, menerangkan tentang waktu. Zorof itu tandanya mansub. Sama niata ayamin sab'a layalin wasama niata ayamin. Iya. Kenapa ya pakai fathah? Karena ini kan menjelaskan waktu, Bu. 8 hari 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Itu kan menjelaskan waktu kan, Ibu ya? Karena dia menjelaskan waktu, makanya dia zorof zaman. Nah, tanda zorof zaman itu tandanya adalah dengan fathah, begitu, Ibu. Seperti alfasanatin juga itu, Ustaz. Betul, seperti alfasanah. Iya. Betul. Ahsan, betul. Contoh nih, Bu, saya bilang lagi ya buat kalimatnya nih. Zahabtu lagi. Ila Makkah, aku pergi ke Makkah. Misal nih, selama 7 hari. Berarti bilang bagaimana? Zahabtu ila Makkah sab'atu atau sab'ata? Sab'ata. Karena ini keterangan waktu. Makanya dia diberikan fathah. Aku pergi ke Makkah sab'ata ayyam, selama 7 hari. Begitu, Bu Menit. Paham? Paham, Ustaz. Iya. Iya, barakallahu fiik. Ahsan. Begitu ya, saya tekan lagi, ulang lagi, praktikan. Kalau ada qabla, ini artinya sebelum, tapi kalau berkaitan dengan waktu, qabla khamsi daqaiq diterjemahkannya 5 menit yang lalu. Qabla sana, setahun yang lalu. Qabla sittati ashhur, 6 bulan yang lalu. Qabla salasati ayyam, 3 hari yang lalu. Qabla usbu, minggu yang lalu. Dan seterusnya ya umahatnya. Itu cara kita menerjemahkan kata qabla yang datang setelahnya keterangan waktu. Baik umahat, mata Allah Subhanahu wa taala ini ya berkaitan dengan percakapan antara mudaris dan guru-gurunya, mudaris dan murid-muridnya, mudaris dan murid-muridnya yang di dalamnya banyak contoh penggunaan isim maunu minas sharaf yang insyaallah akan lebih jelas kita lihat dalam latihannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita akan praktek dulu baca dua orang dari umat sekalian. Kan min soal, kalau ada yang tanyakan silakan bertanya, kalau tidak maka kita akan praktek baca dulu ya insyaallah. Baik, kalau tidak ada langsung aja kita praktek ya untuk baca, latihan baca. Silakan dua orang tafadhol. Saya mulai dari Bu Dini dengan Bu Endah. Bu Dini sebagai mudaris ya, muridnya Bu Endah, silakan.
Man anta ya akhi. Ana thalibun jadidun. Bagus. Masmuka. Ismi Ahmadu. Iya. Min aina anta. Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatiru. Dafatiru. Iya, ulang. Dafatiro. Iya, ulang. Liman. Ulang lagi. Indi sab'atu dafatiro. Dafatiru. Indi sab'atu dafatiro. Liman hiya. Mat hati ya ustazu. Tanya Hadali. panjang. Ulang. Hati ya ustadu. Ulang. Hati ya ustazu. Hati ya ustazu. Hadzali. Wa hadzal Muhammadin. Wa hadza Hamidin. Ulang. Wa hadza li Muhammadin. Ulang. Wa hadza li Hamidin. Wa hadza li Ibrahima. Wa hadza li Ustana. Wa hadza li Yusufa. Wa hadza li Talhata. Bagus. Terus. Hadza kitabuka ya Muhammadu. La hadza kitabu Hamzata. Iya, bagus. Aina aliyu ya ikhwanu. Aliyun bertanwin, Bu ya. Sebutkan tanwinnya. Ulang. Aina aliyun. A-nya ya pendek. Aina aliyun. Aina aliyun. Aina aliyun ya ikhwanu. Zahaba ila riyadi. Iya. Wa aina Yaqubu. Bagus. Zahaba ila Makkata. Bagus. Aina Bagus. Lanjut. Aina Ishaqu. Kharaja ila mudiri. Mata kharaja. Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Masya Allah, bagus sekali, mumtaz. Barakallahu fikuma, barakallahu fik Bu Dini, dan barakallahu fik Bu Endah. Ya. Assalamualaikum. Selanjutnya saya minta Bu Rasah dibarengi dengan Bu Ratna. Silakan. Man anta ya akhi? Iya, Ustaz. Sebagai mudaris ya, sebentar dulu. Bu Ratnanya. Iya. Ya, silakan Bu Ratna. Ibu sebagai muridnya. Ya. Bu Ratna bisa diaktifkan? Iya. Tadi Minka sudah aktif. Ya, silakan. Ya. Ya, bismillah ya. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Bagus. Min aina anta? Ana min Pakistana. Masya Allah, bagus. Terus. Indi sab'atu dafatiro. Liman hiya? Hati ya ustadu. Hada li. Wahada lil Muhammadin. Wahada li Hamidin. Wahada li Ibrahima. Wahada li Usmana. Wahada li Yusufa. Wahada li Talhata. Masya Allah. Terus. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La hada kitabu Hamzata. Masya Allah. Aina aliyun ya ikhwanu? Dahaba ilar riyadi. Wa aina Yaqubu? Dahaba ila Makkah. Dahaba ila Makkata. Ulang. Zahaba ila Makkata. Ulang. Dahaba ila Makkata. Iya. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Masya Allah. Mumtaz. Bagus sekali. Barakallahu fikuma. Barakallahu fik Bu Rasa. Masya Allah. Bagus. Qiraah mumtazah. Barakallahu fik Bu Ratna. Masya Allah. Qiraah mumtazah. Mumtaz. Bagus. Selanjutnya, saya minta Bu Hanisa dengan Bu Menik. Silakan.
Bu Anissa mudaris ya. Bu Menik sebagai thalibnya. Silakan. Ya, Ustaz. Bu Anissa ikut bareng nih aktif minnya. Silakan. Man anta ya akhi? Ana tolibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Bagus. Hati ya Ustad. Hadza li wa hadza li Mahmudin. Wa hadza Muhammadin, li bukan Mahmud. Wa hadza li Muhammadin. Wa hadza li Muhammadin. Wa hadza li Hamidin. Wa hadza li Ibrahima. Wa hadza li Usmana. Wa hadza li Yusufa. Wa hadza li Talhata. Jamil. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La, hadza kitabu Hamzata. Aina aliyun ya ikhwanu? Zahaba ila riyadi. Wa aina Yaqubu? Zahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Barakallahu fik Bu Menik. Barakallahu fik Bu Hanisa. Masya Allah. Qira'atukuma mumtazah. Masya Allah. Bagus sekali. Mumtaz. Selanjutnya saya minta 2 orang lagi. Silakan Bu Evi dengan Bu Indah. Tafadhol. Bu Evi, Ibu sebagai mudaris ya. Ditemani dengan Bu Indah sebagai murid-muridnya. Silakan dihidupkan mic-nya Bu Indah dengan Bu Evi. Ya, ahlan wa sahlan bikuma jami'an. Bi khairin insyaallah. Ahlan. Insyaallah. Ya, tafadhol. Man anta ya akhi? Bu Indah. Hal anti ma'ana? Aina sautuki Bu Indah? Nggak ada suaranya. Afwan Bu Indah, suaranya tidak terdengar ya. Walaupun sudah hidup padahal mic-nya di sini. Tapi nggak kedengaran Bu Indah. Coba tes lagi Bu Indah. Ahlan wa sahlan. Nggak kedengaran. Alhamdulillah. Silakan. Ulang lagi Bu Evi. Sudah. Iya, kedengaran. Ulang lagi Ustaz, ya. Ya. Man anta ya akhi? Ana thalibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi Ana sab'atu Mana ibunya mana? Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati ya Ustadu. Hada li. Wahada li Muhammadin. Wahada li Hamidin. Wahada li Ibrahima. Wahada li Haknya itu panjang Ibu, Utsmana. bukan wahada, salah. Wahada, hak itu dipanjangkan walaupun nggak ada alifnya. Iya. Iya, wahada. Iya. Salah kalau wahada li Ibrahima. Wahada salah. Yang betul wahada ini dia termasuk dari huruf yang dibaca panjang walaupun nggak ditulis alif Ibu ya. Ulang lagi. Iya. Hada li. Wahada li wahada li Hamidin. Wahada li Ibrahima. Wahada li Utsmana. Wahada li Yusufa. Wahada li Talhata. Nah, begitu Ibu. Bagus. Lanjut Bu Evi.
Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La, hada kitabu Hamzata. Aina aliyun ya ikhwanu? Dhahaba ila riyadi. Wa aina Yaqubu? Dhahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi dafa. Kharaja qabla khamsi daqaiq. Nah, begitu Bu Indah. Nah, barakallahu fi, begitu Bu Evi. Ahsan, barakallahu fikuma Bu Evi dan Bu Indah. Masya Allah. Qiraah jayyidah. Ahsan. Wa ahsan. Barakallahu fik. Selanjutnya, saya minta lagi, silakan Bu Lia dengan Bu Mei. Ahlan wa sahlan. Bu Lia wa ahlan wa sahlan Bu Mei. Iya, barakallahu fik. Oke, fahalukuma la'allakuma bi khair, antuma bi khair insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair, Ustaz. Bu Lia, anti mudaris ya Bu, Ibu mudaris ya. Bu Nina, Bu Nina, maaf Bu Mei dulu. Bu Mei, anti tulab, Ibu sebagai murid-muridnya Ibu. Silakan, tafadhal. Baik. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Mas muka? Ismi Ahmadu. Man aina anta? Min, bukan man aina. Min aina. Afwan. Iya. Afwan. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatiro. Liman hiya? Hata ya Ustaz. Hati, bukan hata. Kalau hata beda lagi. Hati. Hati ya Ustadu. Ya. Hadali wa hadali Muhammadin wa hadali Hamidin wa hadali Ibrahima wa hadali Utsmana wa hadali Yusufa wa hadali Talhata. Bagus, Masya Allah. Terus. Ahada kitabuka ya Muhammadun? La, hada kitabu Hamzata. Aina aliyun ya ikhwanu? Dhahaba ila riyadi. Wa aina Yaqubu? Dhahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqaiq. Masya Allah. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtazah. Qiraah mumtazah. Bu Lia, barakallahu fiik. Wa barakallahu fiik Bu Mei. Masya Allah. Bagus sekali. Terus selanjutnya Bu Nina. Ahlan wa sahlan. Bu Nina ditemani dengan Bu Sari. Ya, ahlan wa sahlan Bu Sari. Ya, silakan Bu Nina ikra'i. Bu Nina sebagai mudaris, Bu Sari sebagai tulabnya ya. Ya, silakan tafadhol. Baik. Man anta ya ahi? Ya. Ana talibun jadidun. Mas muka? Ismi Ahmadu. Ahmadu. Bukan Asmadu, Ahmadu. Ulang. Ahmadu. Nah. Ismi Ahmadu. Kok ha, mana makhrajnya? Ha. Ahmadu. Ya. Ismi Ahmadu. Kok ke sih? Ke sin kayaknya Bu masuknya. Dia keluar nafasnya dari mulai tenggorokan yang ada di tengah terus sampai keluar mulut kita. Ahmadu, bukan Ahmadu. Lagi? Ismi Ahmadu. Nah, begitu. Terus. Min aina anta? Ana min Pakistana. Ya. Indi sab'atu dafatiro. Liman hiya? Hati ya Ustadu. Hadza li wa hadza li Muhammadin wa hadza li Hamidin wa hadza li Ibrahima wa hadza li Utsmana wa hadza li Yusufa wa hadza li Talhata. Iya, bagus. Lanjut. Ahada
kitabuka ya Muhammadu. La, hadza kitabu Hamzata. Aina aliyun ya ikhwanu. Dhahaba ila riyadi. Wa aina Yaqubu. Dhahaba ila Makkata. Aina Ishaqu. Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja. Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Nah, begitu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus sekali Bu Nina dan Bu Sari. Barakallahu fiikuma. Masya Allah. Hasan. Selanjutnya saya minta dua lagi. Silakan Bu Tika dengan Bu Adis. Ahlan wa sahlan Bu Adis dan Bu Tika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Tika. Ahlan wa sahlan. Hal anti bi khair Bu Tika? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Bu Adis, bisa diaktifkan mic-nya? Ahlan wa sahlan. Ya. Ya, silakan. Udah ya. Bu Tika mudaris ya, karena Bu Tika memang aslinya mudaris ya. Silakan mudaris Bu Tika dengan ya, ya, Bu Adis sebagai tulab. Ya, silakan. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Mas muka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatira. Liman dia? Bagus, Masya Allah. Hati ya ustazah. Ya ustazu. Hadza li wa hadza li Muhammadin wa hadza li Hamidin wa hadza li Ibrahima wa hadza li Usmana wa hadza li Yusufa wa hadza li Talhata. Jamil, Masya Allah. Hadza kitabuka ya Muhammad. La, hadza kitabu Hamzata. Aina aliyun ya ikhwanu? Dhahaba ila riyadi. Wa aina Yaqubu? Dhahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Masya Allah, mumtazah, mumtaz. Bagus sekali qiraahnya, Masya Allah. Intonasinya bagus, kemudian juga bagus, Masya Allah. Barakallahu fikum Bu Adis, wa barakallahu fik Bu Tika, Masya Allah. Qiraah jamilah wa mumtazah. Selanjutnya, terakhir, saya minta Bu Vivi dan Bu Yuni. Silakan. Masya Allah. Silakan. Nah, Ustaz. Iya. Bu Yuni, diaktifkan dulu mic-nya Bu Yuni. Alhamdulillah, Bu Vivi sudah aktif, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Vivi, bi khair insyaallah. Hal anti bi khair? Bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah bi khair. Iya, silakan Bu Vivi mudaris ya. Bu Yuni sebagai tulab. Ya, silakan tafadhol. Tafadholi. Iya, Ustaz. Man anta ya akhi? Ustaz, putus. Silakan Bu Yuni. Kedengaran suaranya, Ibu? Silakan. Putus-putus jadi kedengaran. Oh, Bu Yuni. Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Oh, baik kalau gitu qadarullah Ibu. Ya udah. Nah, Ibu nggak baca dulu ya hari ini ya. Baik, ditemani deh. Biasanya tuh Bu Vivi itu kalau duduk bareng Bu Evi. Ya, silakan Bu Evi temani ya. Benar kan ya? Iya, betul. Iya benar, Ustaz. Ulang ya, Ustaz. Ya, Bu Evi ya. Ibu mudaris, Bu Evi tolibnya. Masya Allah. Silakan. Ulang lagi nih. Ulang lagi, Bu Vivi, diulang lagi. Iya. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Mas muka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistanu.
Ana min Pakistan. Iya, bagus. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati ya ustadzu. Hadza li wa hadza li Muhammadin wa hadza li Hamidin wa hadza li Ibrahima wa hadza li Usmana wa hadza li Yusufa wa hadza li Talhata. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La, hadza kitabu Hamzata. Aina Aliyun ya ikhwanu? Zahaba ila Riyadhi. Wa aina Yaqubu? Zahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Bagus sekali Ibu Evi dan barakallahu fikum Vivi, Masya Allah. Ustaz. Iya. Yang mudah-mudahan bisa ketemu lagi Bu ya di kelas ya, Masya Allah. Ini saya ingatnya Ya, duduknya paling di kanan, sebelah kanan Ibu, berdua sama Bu Vivi nih, Ya. Masya Allah. Tiga jendela. Iya. Barakallahu fikum, bagus Bu Vivi dan barakallahu fikum Bu Evi ya. Ahsan Tuma. Barakallahu fiik Ustaz. Iya. Baik, Ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita sampai sini dulu ya karena sudah jam 5:30. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kaidah dari Mamnu minas sharaf ini langsung kepada latihan-latihan yang sudah disediakan oleh penulis yang berkaitan dengan tanda i'rab dari isim mamnuun minas sharaf. Ya, untuk latihan-latihannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya ulang lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, silahkan. Kalau tidak, saya akan tutup pembahasan ini. Sampai sini dulu, nanti masih berlanjut lanjutannya di pertemuan berikutnya. Bismillah. Tidak ada ya, demikian saja kalau begitu Ummahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah pada Ummahat dalam belajar bahasa Arab, dan semoga semua Ummahat dimudahkan dalam belajar memahami ilmu bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang didapat, Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari saya. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadzal muhadarah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan doa khafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan.